Kak Ica mau tanya dulu nih, gimana ya kabar kalian semuanya, sahabat cerdas? Walaupun ya kalian harus melakukan pembelajaran hanya di rumah, tetapi semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajarannya. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, jangan sampai lupa juga ya untuk mengajak teman kalian, sahabat kalian, atau juga keluarga kalian untuk sama-sama dengerin siaran radio Suara Maluku Cerdas, khususnya ya untuk pembelajaran program pembelajaran kita di saat ini Huelepar Belajar, karena banyak sekali ya pembelajaran-pembelajaran yang akan diberikan, yang akan di-share oleh guru-guru melalui siaran radio Suara Maluku Cerdas di saat ini. Jadi untuk hari ini ya sahabat cerdas, jenjang SMA yang akan kita pelajari bersama khusus untuk hari ini. Jadi bagi sahabat cerdas yang ada di jenjang SMA, nah ini saatnya kalian bisa mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru yang sudah hadir di hari ini. Untuk mata pelajaran pertamanya, kita akan ikuti mata pelajaran sejarah yang akan diberikan oleh Ibu Megi Lewaherila dari SMA PGRI 1 Ambon. Jadi bagi sahabat cerdas yang mau mengikuti, kalian bisa langsung sama-sama mengikutinya melalui link Radio Suara Maluku Cerdas, atau bisa juga kalian kunjungi channel YouTube BTKI Maluku untuk melihat langsung live streaming pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Megi di hari ini. Nah, Kak Ica harap kalian semuanya sudah pada siap. Kalau gitu langsung saja ya sahabat cerdas, kita ikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Ibu Megi di hari ini untuk mata pelajaran sejarah khusus bagi kelas 10. Silakan Ibu. Di rumah, yang belajar dari rumah, bagaimana keadaan kalian? Ibu percaya bahwa kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap setia untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang 2 minggu lalu, yaitu kehidupan awal bangsa Indonesia. Dan di saat ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Memulainya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Selesai. 2 minggu lalu kita telah belajar tentang masa pembentukan bumi, kemudian masa ketika bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia. Nah, sekarang kita belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa aksara. Ada 4 materi yang akan kita bicarakan, yaitu yang pertama masa praaksara, yang kedua manusia purba, yang ketiga perkembangan kehidupan masa praaksara, dan keempat hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Nah, kita mulai dengan yang disebut dengan masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut prehistory, yang artinya sebelum masa sejarah. Karena pre itu sebelum, historinya sejarah. Kemudian ada kata lain dari nama prehistory atau masa praaksara ini yang disebut dengan nirleka. Nir itu artinya tidak ada, leka itu tulisan. Sehingga masa nirleka atau masa praaksara itu berarti masa pada awal manusia belum mengenal tulisan. Jadi dapat disimpulkan masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi kalau kalian mendengar apa itu praaksara atau prehistory, itu sama juga ketika kalian mendengar istilah yang namanya nirleka. Nah, itu pengertian daripada praaksara. Dalam periodisasi masa praaksara ini, itu ada 2 yang kita bicarakan. Yang pertama itu kita sudah bicara kemarin 2 minggu lalu, yaitu masa praaksara berdasarkan geologi.
dan masa praaksara berdasarkan arkeologi. 2 minggu lalu kita sudah bicara tentang praaksara masa geologi berdasarkan ilmu bumi, itu ada 4. Nah, di dalam masa praaksara berdasarkan arkeologi, yaitu mengacu pada teknologi purba hasil temuan daripada peneliti-peneliti arkeolog atau peneliti-peneliti kehidupan masa lalu. Saman itu dibagi menjadi saman batu dan saman logam. Kemudian saman batu itu kembali lagi dibagi, lalu saman logam juga ada pembagiannya. Kalau saman batu itu ada 4 dan saman logam itu ada 2. Jadi kalian waktu di kelas 10, waktu di SMP itu kalian sudah mendapatkan tentang masa praaksara berdasarkan arkeologi, yaitu saman batu dan saman logam. Kita lanjut. Itu menyangkut masa praaksara. Yang di dalam kehidupan masa praaksara ini yang akan kita bicarakan, yaitu masa saman logam, masa saman batu. Di dalam kehidupan masa praaksara pasti kita harus tahu, dan kita juga kita sudah tahu siapa pelaku dalam kehidupan masa praaksara itu. Siapa pelaku peristiwa dalam kehidupan masa praaksara itu. Pelaku peristiwa pada masa praaksara yang disebut dengan manusia purba. Kita khusus bicara soal manusia purba di Indonesia. Dari hasil temuan peneliti-peneliti manusia purba, itu ada 2 daerah, yaitu daerah di Jawa dan daerah yang baru, yaitu daerah di Flores. Kalau di Jawa itu kan kita sudah mendengar bahwa ada kebudayaan yang ditinggalkan oleh manusia purba di Sangiran, di Trinil, di Ngadong dan Mojokerto. Sementara yang sekarang ditambah lagi ada penemuan manusia purba dari daerah Flores di Liang Bua. Yang kalau kita di Jawa itu nanti kita bicara apa nama manusia purba di Jawa, maka ada juga nama manusia purba di Flores. Bicara soal manusia purba pasti kita bicara tentang penelitinya. Siapa-siapa yang meneliti tentang manusia purba di Indonesia itu. Ini pasti kalian sudah dengar sejak kalian belajar sejarah. Ada Eugene de Bois. Ini orang yang pertama meneliti tentang manusia purba di Indonesia. Ini dia meneliti manusia purba di Indonesia setelah dia mendapatkan kiriman tengkorak dari von Richthofen. Yang Richthofen ini dia menemukan tengkorak di Wajak. Makanya dia menamakan tengkorak itu Homo wajakensis. Dan dia Homo wajakensis ini termasuk dalam Homo sapiens. Setelah Eugene de Bois dia menemukan tengkorak hasil daripada kiriman Richthofen, lalu dia mulai meneliti. Dia mulai ke Indonesia meneliti tengkorak-tengkorak manusia purba yang ada di Jawa itu. Pada akhirnya dia menemukan yang namanya Pithecanthropus erectus. Pithe itu kera, anthropus itu manusia. Sehingga dapat dikatakan atau kalian pernah mendengar Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera berjalan tegak. Itu ditemukan di daerah Trinil, pinggiran Bengawan, Solo. Penemuan dari Eugene de Bois ini menyebabkan orang mulai turun meneliti tentang kehidupan masa praaksara di Indonesia. Sehingga muncullah peneliti yang berikutnya, yaitu von Koningswald. Jadi von Koningswald, kemudian Eugene de Bois, lalu ada lagi satu peneliti yang namanya
Yakob itu mereka meneliti di daerah sekitaran Bengawan Solo pada saat itu. Jadi Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene de Bois itu di Bengawan Solo. Setelah itu von Koningswald dia ke Ngandong. Dia menemukan yang namanya Meganthropus paleojavanicus dan Homo erectus. Dengan ditemukannya tengkorak dari dua manusia purba ini, maka daerah di sekitaran Sangiran, kemudian di daerah Trinil dan Ngandong itu dinyatakan sebagai daerah tempat di mana manusia purba Indonesia itu berada. Manusia purba Indonesia itu tinggal. Jadi Eugene de Bois dia menemukan yang namanya Meganthropus paleojavanicus dan Homo erectus. Jadi hampir sama dengan Pithecanthropus yang ditemukan oleh Eugene de Bois. Hanya ada penemuan yang lebih daripada de Bois, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Jadi ini merupakan manusia purba di Jawa yang ditemukan oleh von Koningswald. Kemudian penemu yang ketiga adalah Dr. T. Yakob. Dia ini adalah bangsa Indonesia yang meneliti tentang sejarah Indonesia, khususnya manusia purba Indonesia. Dan juga sama, dia juga meneliti di daerah Sangiran dan sepanjang Bengawan Solo. Sehingga dari penemuan-penemuan itu, maka disimpulkan bahwa manusia purba Indonesia pada masa lalu mereka berdiam dan menetap di daerah sekitaran sungai. Karena memang daerah seputaran sungai pada waktu itu merupakan tempat yang baik untuk manusia purba menetap. Nah, karena kalau kita belajar tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia atau masa praaksara ini, itu ada dua tempat, yaitu letak di sungai, di aliran sungai, bahkan di tepi laut. Nah, sekarang manusia purba Indonesia itu dia ada beberapa jenis. Tadi sudah dikatakan oleh Eugene de Bois atau penemuan oleh Eugene de Bois, von Koningswald dan Yakob. Dari manusia purba ini adalah manusia prasejarah yang hidup di Indonesia di sekitaran Sungai Bengawan Solo, dan mereka punya hidupnya belum mengenal tulisan sesuai dengan pengertian praaksara atau nirleka itu. Dari jenis-jenis manusia purba yang ditemukan oleh peneliti-peneliti dari Eropa itu, termasuk juga Yakob, itu ada tiga jenis manusia purba, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini hasil temuan tengkorak daripada Meganthropus paleojavanicus. Kemudian rekonstruksi dari tengkorak ini maka digambarkan, inilah wajah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba yang paling besar dan tertua di Indonesia. Jadi ini penemuannya adalah manusia pertama yang tertua di Indonesia itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Ini ditemukan oleh von Koningswald tadi sudah. Kemudian Meganthropus paleojavanicus ini itu dia disebut sebagai manusia tua, manusia besar tua yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, dia diperkirakan hidup sekitar 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu.
Nah, hal ini dibuktikan dari hasil fosil temuan teknik dan peluruhan hasil karbon. Jadi ketika penelitian ini lalu didapati dia punya sisa-sisa tengkorak dan artefak-artefaknya itu lewat hasil antropolog lewat peluruhan dengan karbon. Nah, ini dia punya ciri-cirinya. Ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus yaitu memiliki tulang pipi yang sangat tebal, memiliki otot rahan yang kuat sekali, tidak memiliki dagu, dan memiliki hidung yang lebar. Kemudian memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melintang sepanjang pelipis. Memiliki tulang kening menonjol dan mempunyai otot kunyah, gigi, serta rahang yang besar dan kuat. Memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, berbadan tegap dan volume otaknya 900 cc, makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi ini adalah tipe daripada Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan oleh Van Koningswald, yang dia punya tengkoraknya ini itu lalu dilakukan penelitian lewat peluruhan karbon, maka digambarkan inilah tipe dari manusia besar, manusia tua di Jawa, itulah Meganthropus paleojavanicus. Itu manusia yang dikatakan pertama sekali ada di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa. Selanjutnya kita melihat tentang jenis Pithecanthropus. Jadi Meganthropus paleojavanicus itu hanya satu saja. Sementara jenis Pithecanthropus itu ada beberapa. Jenis Pithecanthropus ini adalah jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedungbrubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Dari daerah ini dia di daerah aliran sungai. Tadi Ibu bilang bahwa Pithecanthropus ini adalah penemuan manusia purba yang cukup banyak, dia punya jenisnya, yaitu Pithecanthropus mojerkenthus, Pithecanthropus erectus. Kalau Meganthropus paleojavanicus itu hanya satu saja, tapi Pithecanthropus ada beberapa. Nah, mari kita lihat jenis-jenis Pithecanthropus. Ini adalah Pithecanthropus erectus atau disebut juga dengan Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebarannya yang luas dan ditemukan oleh Eugene de Bois. Penemuan nama Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus, jadi manusia erectus. Pada ahli paleontropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus ini dia bermigrasi selama masa Pleistosen pada 2 juta tahun yang lalu. Jadi ini ketika pembentukan bumi zaman Neosikum, kan ada 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman sekunder. Dan pada masa 2 zaman itu ada zaman Pleistosen. Salah satu zaman pada 2 itu ada zaman Pleistosen dan diperkirakan dia berasal dari daerah Afrika. Ciri-ciri daripada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ini adalah hidung besar, dagu tidak ada, pengunyah kuat, berat badannya 80 sampai 100,
tinggi badannya 160 sampai 180, volume otaknya 750 sampai 1000 cc. Ini ciri khasnya dia didominasi oleh rahang yang menonjol. Dari hasil tengkorak dari Pithecanthropus erectus, maka dapat digambarkan bahwa inilah jenis manusia purba yang namanya Pithecanthropus erectus. Itu adalah Pithecanthropus erectus atau manusia erectus. Yang berikut, Pithecanthropus yang kedua adalah Pithecanthropus mojecartensis. Dia diperkirakan hidup 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Ditemukan yaitu tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas dan rahang bawah. Dia punya ciri-ciri fisiknya sedikit berbeda, walaupun dia termasuk kelompok Pithecanthropus. Ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojecartensis adalah tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot tengkuk itu dia kuku, muka menonjol, volume otaknya 600 sampai 1100 cc. Jadi dia agak berbeda. Kalau Pithecanthropus erectus 750 sampai 1000 cc volume otaknya, sementara Pithecanthropus mojecartensis itu 650 sampai 1000 cc volume otaknya. Tapi tipenya masih sama dengan tipe Pithecanthropus erectus. Itu dia punya tengkoraknya. Kemudian yang berikut jenis manusia purba yang namanya Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkatan kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan oleh volume otaknya jauh lebih daripada manusia purba Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus ataupun Pithecanthropus mojecartensis. Homo sapiens dia punya cirinya tengkorak otak besar, volume otaknya 1650 cc. Makanya disebutkan dia adalah manusia cerdas karena volume otaknya lebih daripada Meganthropus paleojavanicus ataupun Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojecartensis. Akar hidungnya lebar, kemudian dia tinggi badannya sekitar 170 cm. Jenis Homo sapiens yang ada di Indonesia itu adalah Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo florensis. Jadi manusia dari Wajak, manusia dari Solo, dan manusia dari Flores. Hasil penemuan terbaru jenis manusia purba yaitu di Flores. Kita lihat tentang Homo sapiens ini. Mulai dengan Homo wajakensis. Tadi kan Homo wajakensis ini manusia dari Wajak, ditemukan di Sungai Brantas, Jawa Timur oleh Eugene de Bois. Dia ditemukan pada lapisan Pleistozoin. Manusia purba ini diperkirakan pada hidup pada 40 sampai 25 ribu tahun yang lalu. Homo wajakensis dia dikategorikan oleh Koningswald sebagai manusia cerdas karena masa ini ketika manusia purba mereka sudah mengenal penguburan jenazah. Ciri-cirinya dari Homo wajakensis yaitu memiliki hidung lebar dan bagian mulut menonjol. Kemudian dahinya sedikit miring. Di atas dahi terdapat kerutan dahi yang nyata. Di atas mata terdapat kerutan dahi yang nyata. Pipinya menonjol, berat badannya 30 sampai 150 kilo, tinggi badan 130 sampai 210,
Kemudian jarak antara hidung dan mulut masih jauh, berdiri dan berjalan sudah tegak. Dari hasil penelitian tengkorak Homo wajakensis, maka dapat digambarkan dengan dia pun ciri-ciri inilah manusia Homo wajakensis. Jadi manusia yang sudah berdiri tegak. Selanjutnya Homo soloensis. Homo soloensis ini adalah manusia purba dari Solo. Homo soloensis ditemukan juga oleh Koningswald di daerah Ngandon, tepi sungai Bengawan Solo. Selain fosil Homo soloensis itu ditemukan di Ngawi, Sambung Macan dan Ngawi. Homo soloensis ini diperkirakan hidup 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu dengan ciri-cirinya makanannya berupa hewan, buruan dan tumbuhan, mempunyai geraham yang besar dan kuat, kemudian membentuk hidung lebar dan tidak berdagu, kemudian tonjolan keningnya sangat kuat, dan volume otaknya 750 sampai 1350 cc, berdiri tegak, tubuhnya tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Dari hasil penemuan tengkorak Homo wajakensis inilah maka digambarkan jenis Homo wajakensis seperti ini. Kalian bisa buka atau kalian bisa buka buku, di buku sejarah, bahkan YouTube atau Google, kalian lihat jenis Homo soloensis. Ini manusia dari Solo, makanya disebut Homo soloensis. Yang berikut, ini penemuan baru. Kalau dulu kita hanya kenal Homo wajakensis, Homo soloensis, Pithecanthropus erectus, kemudian Meganthropus paleojavanicus. Ini sekarang kita kenal manusia dari Flores. Jadi dia ditemukan oleh ilmuwan dari Australia di Goa Liang Bua, Flores. Jadi ini penemuan baru pada tahun 2003. Jadi tahun 2003 seorang ahli arkeologi dari Australia, dia ke daerah Liang Bua di Flores dan dia menemukan tengkorak dari manusia Flores yang ada di Liang Bua itu, dan diperkirakan hidup 18.000 tahun yang lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, yaitu Homo florensis, merupakan keturunan dari spesies Homo erectus. Jadi Homo florensis yang ada di Liang Bua, Flores, yang disebut dengan Homo florensis ini, itu dia masih keturunan dari Homo erectus. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi dan bentuk mereka menjadi kecil daripada Homo erectus yang ada di Pulau Jawa. Para ilmuwan menjelaskan bahwa penemuan Homo florensis sebagai manusia baru ini, sebagai spesies baru dari Indonesia, itu satu kemajuan bahwa sebenarnya masih ada lagi manusia-manusia purba yang ada di Indonesia lainnya. Tapi menurut Teuku Yakob bukan merupakan spesies baru, karena dia masih satu keturunan dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Tapi apapun hasil atau perkataan atau analisis, tapi manusia purba ada juga ditemukan di Flores. Dia punya cirinya. Kepala dan badan memiliki ukuran yang kecil. Jadi dia sudah lebih menjurus kepada manusia yang sekarang. Ukuran bentuk otaknya sangat kecil. Volume otaknya 380 cc. Kemudian memiliki rahang yang menonjol dan berdahi sempit.
berat badannya sekitar 25 kilo. Itu memang yang tadi Pak Yakob bilang, karena dia menderita penyakit, makanya dia bertengkorak kecil dan berotak kecil, sehingga dia agak sempit. Volume otaknya kan hanya 380 cc, mempunyai badan yang kecil karena dia punya berat badannya hanya 25 kilo. Sementara dia punya tinggi badannya diperkirakan hanya 1,6 meter. Dilihat daripada penemuan manusia Florensis yang ada di liang buah di daerah Florence. Nah, ini dia punya rekonstruksi daripada Homo florensis ini, maka bisa digambarkan inilah jenis manusia purba yang berasal daripada Flores. Nah, pada akhirnya kalau kalian melihat evolusi manusia purba itu mulai dari manusia jenis kera, dia berkembang sampai manusia modern sekarang ini. Jadi dari pelajaran kita di hari ini, maka kita simpulkan bahwa manusia purba itu dia hidupnya di tepi aliran-aliran sungai dan di goa. Nah, manusia purba yang ditemukan di tepi aliran sungai itu dia berasal di Pulau Jawa, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojacartensis, kemudian Homo wajakensis, lalu Homo soleensis. Itu mereka hidupnya di daerah aliran sungai di daerah Jawa. Sementara penemuan baru pada tahun 2003 yang dilakukan oleh ahli dari Australia, ternyata bukan hanya manusia purba itu dia hidup di tepi laut dan di Pulau Jawa, tapi ada juga yang hidup di goa-goa besar di daerah di luar Pulau Jawa. Jadi itulah yang disebut dengan nama Homo florensis ini. Dari manusia purba, itulah manusia yang hidup pada zaman Nirleka. Zaman belum mengenal tulisan, atau yang kalian lebih cenderung dengar namanya zaman praaksara. Dalam zaman praaksara inilah maka manusia purba itu dia hidup di dalam dua masa, yaitu dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Lalu kemudian hasil-hasilnya bagaimana dia punya kehidupan manusia purba Indonesia, itu saya belum bisa terangkan di hari ini karena cukup banyak. Nah, dan karena itu hari ini kalian belajar tentang manusia purba, maka kalian akan buka lagi di Google bagaimana evolusi manusia purba mulai daripada yang disebut dengan kera itu sampai dia berkembang menjadi manusia modern. Itu ada. Itu dia punya evolusi manusia yang ada di dunia menurut ilmu pengetahuan. Maka manusia modern ini dia berevolusi yang menurut teori Darwin dia berasal dari kera. Nah, itu ditemukan dengan artefak, ditemukan dengan fosil-fosil manusia purba itu, maka boleh dikatakan bahwa memang manusia pada purba itu dia muncul, dia tengkorak yang ditemukan itu ketika diteliti ternyata rahangnya, volume otaknya belum sama dengan volume otak manusia sekarang. Nah, jadi tugas kalian bisa mencari gambar evolusi manusia dari manusia yang seperti kera berdasarkan hasil temuan tengkorak menjadi manusia modern sekarang ini. Itu saja Kakak Eca yang boleh disampaikan karena materi ini cukup panjang sampai belum kita bicara soal kehidupan manusia purbanya dan hasil-hasilnya. Terima kasih Kakak Eca.
Oke, Ibu Megi, terima kasih kembali karena pembelajaran yang boleh diberikan bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini, khusus kita diajarkan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara atau biasa kita kenal dengan kehidupan masa manusia purba ya, sahabat cerdas semuanya. Tadi sudah dijelaskan beberapa jenis manusia-manusia purba yang ada di Indonesia, dan tadi juga kalian sudah boleh diberikan tugas ya dari Ibu Megi sendiri untuk kalian mencari tentang evolusi manusia purba. Jadi sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, boleh kalian cari lewat Google. Nah, itu bisa jadi bahan untuk kalian menyusun tugas kalian. Dan tadi juga Kak Eca sengaja melihat ya di channel YouTube BTKI Maluku, banyak juga siswa-siswi Ibu Megi dari SMA Pegeri 1 Ambon yang boleh bergabung untuk melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Megi. Jadi harapan Kak Eca semoga dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Megi kalian bisa dapat memahaminya, dan bukan saja buat siswa-siswinya Ibu Megi, tetapi bagi sahabat cerdas semuanya dimanapun kalian berada yang sempat mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, dan kalian juga bisa melihat kembali pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Megi pada channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran yang boleh diberikan. Di minggu depan, di hari Kamis nanti, Ibu Megi akan kembali lagi untuk memberikan pembelajaran yang pastinya berbeda juga. Mungkin juga ini kelanjutan dari pembelajaran yang boleh diberikan di hari ini. Untuk itu kalian harus tetap stay mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, karena yang pasti ya pembelajarannya itu biasanya diberikan berkelanjutan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti siaran Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huele Par Belajar. Kita akan lanjutkan kembali dengan pembelajaran kita selanjutnya. Kak Eca akan puterin satu lagu bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga lagu ini memberikan semangat bagi sahabat cerdas di hari ini.